warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sakiti Keder. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi tentang undang-undang perampasan aset. Teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berbicara tentang yang lagi viral, yaitu undang-undang perampasan aset. Mengenai undang-undang perampasan aset, sebenarnya jika Jokowi atau Presiden Jokowi tidak hanya omon-omon, sebenarnya Presiden Jokowi bisa mengindahkan dari DPR dan tidak harus menunggu DPR. Jokowi tinggal mengeluarkan Perpu undang-undang perampasan aset jika Jokowi tidak ingin hanya membuat sensasi atau membuat drama atau untuk mengambing hitamkan pihak lain, karena di dalam DPR tersebut banyak partai politik, yaitu ada 10 yang ada di DPR. Jadi untuk kesepakatan itu semuanya itu sangat sulit. Mungkin ada yang salah satu setuju, ada yang lain tidak setuju. Tetapi mengenai undang-undang perampasan aset, jika nih Jokowi tidak hanya cuman omon-omon atau omong besar, sebenarnya Jokowi mampu mengeluarkan Perpu undang-undang perampasan aset dan tidak harus menunggu dari DPR. Itu sebenarnya kalau kita makanya mengenai hal ini, sebenarnya undang-undang perampasan aset itu adalah hanya dijadikan senjata oleh pihak Jokowi untuk mengambing hitamkan pihak DPR, karena di DPR itu sendiri ada banyak partai dan bukan hanya sedikit partai ya teman-teman ya. Jadi undang-undang perampasan aset bisa mengeluarkan Perpu seperti undang-undang Omnibus Law yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Perpu, ya kan? Walaupun di DPR tidak setuju, akhirnya Jokowi mengeluarkan Perpu undang-undang Omnibus Law. Seharusnya mengenai undang-undang perampasan aset, Jokowi juga bisa mengeluarkan undang-undang atau Perpu perampasan aset, kecuali Jokowi hanya ingin itu sebagai senjata untuk menyerang pihak lain atau menyalahkan pihak lain seperti itu DPR atau partai politik. Kalau melihat hal ini, Jokowi hanya omon-omon saja. Jika ada teman-teman yang mengenai ini bisa berdiskusi, karena kalau kita lihat Perpu tersebut juga konstitusi, juga sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi jika Jokowi tidak hanya ingin mencari sensasi dan tidak hanya omon-omon saja, Jokowi mampu mengeluarkan undang-undang perampasan aset dan tidak harus menunggu persetujuan dari DPR seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi mengenai undang-undang Omnibus Law, yang akhirnya undang-undang Omnibus Law itu telah merugikan banyak pekerja-pekerja yang bekerja di pabrik, yang bekerja instansi pemerintah yang lain. Akhirnya dia kena imbasnya dari undang-undang Omnibus Law itu sendiri, teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah Jokowi omon-omon saja atau memang bekerja? Saya sapa lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sudah bergabung hari ini. Saya sangat bangga dengan teman-teman kalian semuanya, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan yang luar biasa baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berjumpa lagi dengan saya Sakiti Keder, dan hari ini kita akan membahas mengenai undang-undang perampasan aset yang dijadikan oleh pihak lain untuk menyerang atau mengambing hitamkan pihak lain. Makanya oleh karena itu, jika Jokowi tidak omon-omon saja, seharusnya Jokowi mampu mengeluarkan Perpu undang-undang perampasan aset. Jika tidak, Jokowi itu tidak cuma bisa omon-omon saja.
Kalau mengenai keberhasilan pemerintahan Jokowi mengenai pembangunan infrastruktur yang lain itu semuanya bisa. Dengan uang yang begitu besar, dengan hutang yang begitu besar, semuanya bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Karena background saya adalah arsitektur mengenai proyek infrastruktur. Jika dengan dana yang sangat besar kita pun bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Jika dana kita kecil, kita juga hanya mampu mengeluarkan pekerjaan yang sangat kecil. Itu yang jelas yang terjadi di saat ini. Karena hutang kita saat ini adalah 841.000 triliun. Jadi 8.041 triliun. Jika negara itu punya hutang seperti itu, sedangkan hasil proyek infrastruktur kita saat ini adalah dengan kerjasama dengan pihak lain dengan sistem konsorsium. Berarti kalau konsorsium itu berarti pemerintah hanya mendapatkan hasil yang sedikit dari hasil kerjasama tersebut. Nah, sedangkan hutang kita besar, bagaimana caranya kita membayar utang tersebut jika cash flow kita tidak menutupin hutang-hutang tersebut dalam tiap bulannya. Karena sesuatu pekerjaan itu adalah cash flow input dan output. Ada penghasilan dan pengeluaran, penghasilan. Jika sekarang saat ini semua pekerjaan yang ada itu mengikuti sistem konsorsium, kerjasama konsorsium berarti pemerintah sendiri tidak mengeluarkan modal. Yang mengeluarkan modal adalah pihak swasta. Jadi saat ini yang menikmati hasilnya adalah swasta dulu. Dan nanti beberapa tahun kemudian, mungkin 30 tahun kemudian, baru pemerintah akan mendapatkan hasil tersebut. Jadi jika dengan hutang 8.041 triliun itu, kalau cash flow kita tidak ketemu, negara akan rugi terus, akan rugi dan akan selalu rugi. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan melihatnya hasil yang ada sekarang, tapi kita juga harus melihat fondasi keuangan kita mampu atau tidak. Gitu loh teman-teman. Gitu. Oke. Salah satu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Banyumas sudah bergabung, matur suwun. Itulah teman-teman. Jadi kita melihat suatu perspektif itu tidak boleh hanya cuma satu kacamata saja. Melihatnya hasilnya, proyeknya apa yang dikerjakan oleh Jokowi itu banyak. Tidak begitu. Tapi kita juga melihat proyek-proyek itu semuanya adalah saat ini masih hasil konsorsium, kerjasama konsorsium dengan pihak swasta. Jadi kalau konsorsium itu pemerintah tidak mengeluarkan modal, yang mengeluarkan modal itu swasta. Ya teman-teman ya, kita tadi teman-teman harus mengerti itu dulu tuh. Yang mengeluarkan modal itu swasta dulu. Nah, cuman negara punya tanah, swasta punya modal, akhirnya dimodelin oleh swasta dulu. Setelah itu beberapa tahun kemudian, mungkin 30 tahun kemudian baru balik ke negara. Itu. Jadi saat ini untuk menutup cash flow, untuk menutup hutang 8.041 triliun itu sangat sulit. Karena apa? Semua kerjasama yang bergerak di bidang jalan tol, seperti kereta cepat itu semuanya masih sistem konsorsium, yaitu konsorsium itu bekerja sama dengan swasta. Jadi swasta yang mengeluarkan dana semua, pemerintah hanya mempunyai lahan saja. Berarti untuk menikmati hasil secara penuh mengenai proyek-proyek yang ada sekarang masih dinikmatin oleh swasta, dan pemerintah hanya menikmati pajak. Namanya pajak cuma 11% teman-teman semuanya ya. Jadi apakah nutup dengan hutang 8.041 triliun untuk menutup hutang-hutang tersebut? Itu akan sulit teman-teman. Gitu. Ya, jadi kita tidak boleh salah paham dulu mengenai hal tersebut, karena bidang saya sebenarnya adalah background saya arsitektur dan biasa menghitung estimate project. Jadi kalau kita mempunyai dana sekian, kita harus bisa membuat proyek sekian. Itu gampang sekali ya teman-teman ya. Jadi dengan hutang 8.041 triliun, kalau kita bisa optimalkan dengan sesuai harga sekarang, ya luar biasa teman-teman itu hasilnya. Coba beton itu sekarang cuma 3 kita jual cuma paling 2 juta atau 3 juta teman-teman, udah dikerjakan orang. Jika dengan hutang negara 8.041 triliun
itu kita bisa membangun sesuatu. Tapi yang terjadi sekarang, pemerintah hanya masih kerjasama konsorsium dengan pihak-pihak swasta. Jadi yang menikmati hasil semuanya itu masih swasta. Pemerintah hanya menikmati pajaknya saja, yaitu 11% atau 10%, teman-teman ya. Kalau nggak salah ini 11% sekarang itu kayaknya gitu. Nah, itu mengenai proyek-proyek. Tetapi kalau mengenai perampasan aset yang sekarang saat ini jadikan Jokowi menjadi senjata adalah sebenarnya Jokowi itu mengenai undang-undang perampasan aset. Jokowi bisa mengeluarkan perpu undang-undang perampasan aset seperti yang terjadi waktu Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law. Jokowi mengeluarkan perpu undang-undang Omnibus Law. Seharusnya mengenai undang-undang perampasan aset, jika Jokowi tidak ingin omon-omon saja, atau bikin drama, atau bikin sensasi, atau bikin kambing hitam pihak lain, seharusnya Jokowi mampu mengeluarkan perpu undang-undang perampasan aset ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, kita belajar dulu hukum tata negara supaya teman-teman kita semuanya bisa mengerti mengenai apa itu perpu, apa itu perpres gitu. Jadi undang-undang perampasan aset itu kalau di DPR itu ada 10 fraksi ya teman-teman ya. Di DPR itu ada 10 fraksi yang duduk di DPR Pusat Senayan ya. Dan semua itu harus kompak jika ingin undang-undang perampasan aset itu bisa digulirkan. Tetapi Jokowi juga bisa mengeluarkan perpu, tidak harus menunggu keputusan DPR. Teman-teman, dan itu hak presiden, hak pemerintah untuk mengeluarkan itu jika tidak terjadi kesepakatan di DPR kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mengenai hal ini kita bisa belajar banyak tentang mengenai undang-undang perampasan aset. Karena kalau saya lihat di media sosial dari pihak-pihak partai yang lain hanya menyalahkan partai yang lain karena partai lain tidak mau mengabulkan undang-undang perampasan aset. Tapi sebenarnya itu jika Jokowi tidak hanya omong-omong saja, seharusnya Jokowi berani mengeluarkan undang-undang perampasan aset itu atau perpu undang-undang perampasan aset tersebut teman-teman. Jadi mengenai hal ini teman-teman juga harus melihat yang komprehensif ya, secara menyeluruh gitu ya. Jangan kita belajar tapi kita rakyat kecil, kita juga harus mengerti mengenai politik. Jangan sampai anak cucu kita semuanya nanti kelak akan menjadi menikmati hasilnya yang sangat sulit. Karena kalau kita lihat hasil saat ini adalah mengenai UKT saja, mengenai biaya kuliah saja sekarang naik sampai 200% teman-teman. Apakah negara ini menjadi pintar atau menjadi bodoh jika biaya kuliah aja sekarang sangat mahal sekali teman-teman? Coba kita teman-teman bisa lihat, kita kalau bisa kuliah kita harus mempunyai dana 250 juta dulu, sedangkan setelah kuliah kita belum tentu bisa bekerja di negara sendiri atau tidak. Karena itu yang terjadi sekarang saat ini teman-teman. Karena yang terjadi saat ini teman-teman, banyak keluaran sekolah tapi itu pun sulit mencari pekerjaan, padahal diinvestasikan untuk mencari sekolah itu, dalam kuliah itu minimal harus sekarang mempunyai dana 250 juta, sedangkan setelah lulus kita tidak bisa bekerja dengan hasil yang maksimal di negara sendiri. Berarti kita juga harus melihat hal tersebut, apakah Indonesia nanti akan menjadi negara maju atau tidak. Kita tidak tahu. Kalau kita ingin menjadi negara maju, otomatis pemerintah juga harus mempercerdaskan semua anak bangsa, sehingga kalau anak bangsa itu cerdas semuanya, otomatis negara akan mempunyai sumber daya manusia yang sangat handal, yang luar biasa, yang mampu membangun bangsa Indonesia dengan baik-baik teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman semuanya, kita tidak boleh pesimis mengenai hal ini, tapi kalau bisa mengenai sekolah itu digratiskan, kampus digratiskan, sehingga jika Indonesia ingin menuju cita-cita Indonesia emas atau Indonesia bisa bersaing di negara lain, Indonesia juga harus
memberi biaya yang sangat murah untuk biaya pendidikan teman-teman. Tetapi apa yang terjadi jika biaya pendidikan sekarang ini aja harganya luar biasa, sampai 250 juta, 350 juta. Otomatis yang mampu sekolah itu hanya segelintir orang saja teman-teman. Jadi SDM kita akan sangat rendah mengenai hal itu ya teman-teman. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Sakiti Keder. Saya Aslin Jebres Solo yang tinggal di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.